Oke, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal coba kupas tuntas topik yang ya lumayan kompleks, kesehatan mental. Lewat rangkaian slide ini, kita akan coba bikin semuanya jadi lebih gampang dipahami. Yuk kita mulai aja. Nah, untuk memulai, coba deh kita lihat kutipan ini dari seorang psikiater, Dr. Elvin Gunawan. Beliau bilang, cerita manusia tuh menarik. Dan ini tuh inti dari semua yang akan kita bahas. Karena pada akhirnya, kesehatan mental itu ya soal cerita kita masing-masing. Oke, untuk ngerti posisi kita sekarang, kita perlu mundur sedikit. Lihat ke belakang. Gimana sih cara pandang orang soal kesehatan mental dulu dan sekarang? Perubahannya itu drastis banget. Coba bayangin deh, dulu orang dengan masalah kejiwaan itu dianggap gila, disembunyiin, bahkan dipasung. Stigmanya kuat banget. Nah sekarang, kita udah mulai lebih pinter. Kita sadar kalau ini tuh sebuah spektrum sama kayak kesehatan fisik. Ada yang ringan, ada yang berat, dan semuanya valid. Tapi, ada tapinya nih. Dengan semua informasi yang ada sekarang, muncul masalah baru. Kita jadi gampang banget nge-label diri sendiri atau orang lain pakai istilah klinis. Sedih dikit dibilang depresi, cemas dikit dibilang anxiety disorder. Nah, disinilah letak kebingungannya. Pernah nggak sih kalian googling gejala yang lagi dirasain, terus jadi mikir, duh ini gue cuma sedih biasa atau jangan-jangan beneran depresi ya? Nah, ini pertanyaan penting. Yuk kita beda-beda bedanya apa? Contoh paling gampang, putus cinta. Hancur lebur rasanya, nangis terus selama katakanlah seminggu 2 minggu, itu wajar banget. Itu namanya reaksi stres akut. Beda banget sama depresi klinis. Depresi itu lebih dari sekedar sedih. Dia menetap, terus-terusan, dan bikin kita kehilangan minat sama semua hal yang biasanya kita suka. Faktanya, rasa sakit setelah putus itu seringkali punya pola, yang dikenal sebagai 5 tahapan berduka. Mulai dari penyangkalan, tawar-menawar, marah, sedih mendalam, sampai akhirnya bisa menerima. Ini proses yang normal ya, ini bukan gangguan. Jadi ini poin kuncinya, depresi klinis itu bukan sekedar perasaan sedih. Ini adalah kondisi medis, ada diagnosisnya, ada kriterianya. Harus berlangsung minimal 2 minggu, disertai gejala lain kayak kehilangan energi, susah tidur, dan rasa putus asa. Jelas ya bedanya? Oke, sekarang kita udah tahu bedanya sedih biasa sama depresi klinis. Pertanyaan berikutnya, dari mana sih datanya semua masalah ini? Apa akarnya? Jawabannya itu nggak pernah sesederhana, oh karena ini. Penyebabnya itu kompleks banget. Coba deh, kita pakai analogi komputer. Ada sisi fisiologis, ini kayak hardware tubuh kita. Lalu ada sisi psikologis, ini softwarenya, program di pikiran kita. Keduanya ini saling terkait dan membentuk kondisi mental kita. Kita bahas hardware-nya dulu ya, sisi biologisnya. Ini tuh soal genetik. Beberapa kondisi kayak skizofrenia atau bipolar itu punya kaitan genetik yang kuat. Terus perkembangan otak kita dari dalam kandungan juga ngaruh banget. Bahkan kesehatan fisik secara umum, misalnya apa yang kita makan atau olahraga, itu semua bisa jadi fondasi buat kesehatan mental kita. Nah, sekarang kita lihat softwarenya, sisi psikologis. Ini bagian yang seringkali lebih personal. Pengalaman masa kecil kita, terutama perasaan malu, kamu nggak cukup baik, atau rasa bersalah, ini semua salahmu. Itu tuh benar-benar bisa memprogram otak kita. Cara orang tua kita ngajarin kita ngadepin emosi, trauma yang mungkin belum selesai, semua itu ngebentuk cara kita bereaksi terhadap masalah pas kita dewasa nanti. Oke, setelah tahu soal hardware dan software ini, mari kita terapkan ke situasi nyata yang mungkin banyak dari kita pernah alami. Berhadapan sama orang yang sulit dalam sebuah hubungan, atau yang biasa kita sebut hubungan toksik. Salah satu contoh yang paling sering dibicarakan dan paling menantang buat dihadapi adalah orang dengan gangguan kepribadian narsistik, atau disingkat NPD. Ciri-cirinya tuh jelas banget. Pertama, empati mereka itu nol. Mereka benar-benar nggak bisa ngerasain apa yang orang lain rasain. Kedua, mereka tuh jago banget main jadi korban. Padahal mereka yang bikin masalah, super manipulatif, egois, dan selalu merasa paling berhak atas segalanya. Polanya selalu sama, dunia berputar di sekitar mereka. Ini contoh nyata yang ngena banget. Ada suami ketahuan selingkuh untuk yang keempat kalinya. Pas dikonfrontasi istrinya, dia malah bilang, kamu sih bikin di rumah nggak nyaman. Lihat kan, dia membalikan kesalahan, bikin istrinya yang jadi pihak bersalah. Ini tipikal banget perilaku NPD. Ngadepin situasi kayak gini atau masalah mental apapun, emang bisa bikin kita ngerasa kewalahan dan putus asa. Tapi, dan ini yang paling penting, selalu ada jalan keluar, selalu ada bantuan. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana cara kita bantu orang yang kita sayang yang lagi berjuang? Kita pasti pengen nolong, tapi seringkali kita bingung cara yang benar itu gimana sih?
Kuncinya satu, jangan jadi pahlawan. Tugas kita bukan buat nyembuhin mereka, cukup jadi jembatan. Jangan maksa mereka cerita. Jangan ngejudge atau ngasih label. Cukup bilang dengan tulus, aku di sini buat kamu, tapi mungkin ngobrol sama profesional bisa lebih bantu. Dan tawaran paling kuat yang bisa kita kasih, mau aku temenin ke sesi pertamamu? Itu luar biasa banget artinya. Dan ini pesan yang harus kita pegang erat-erat. Pemulihan itu sangat mungkin terjadi. Perubahan itu bisa dicapai. Dengan bantuan yang pas, orang bisa banget jadi lebih baik, bisa berfungsi normal lagi, dan punya hidup yang berarti. Jadi, setelah semua ini, coba kita renungkan sedikit. Kalau kita tahu sistem operasi emosi kita itu diprogram sejak kecil, pembaruan atau update apa sih yang pengen banget kita install buat diri kita sendiri hari ini? Memahami dari mana kita berasal, itu ngasih kita kekuatan buat nentuin kita mau kemana.